Om Swastiastu. Kelompok kami akan membahas materi terkait perkembangan agama Hindu di Indonesia. Adapun guru pengempu kami yaitu Bapak Imade Sridana SAG MPD. Baik, inilah dia anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Gusti Amade Cahyadiana absen 6, Gusti Made Panji Paundra Asmara absen 11, Gusti Putung Radendra Agastya absen 12, dan terakhir Nikade Ayudinda Pramita absen 28. Munculnya agama Hindu yang kemudian berkembang di Indonesia menyebabkan pembaruan yang sangat besar, seperti perubahan dari religi kuno ke kehidupan yang beragama dengan cara memuji Tuhan Yang Maha Esa berdasar kitab suci Weda, serta hadirnya kerajaan yang mengatur kehidupan di suatu wilayah sehingga wilayah tersebut dapat menjadi lebih terstruktur. Terkait dengan masuknya agama Hindu ke Indonesia secara pasti belum diketahui dengan jelas. Namun muncul beberapa pendapat atau teori tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Vanler yang menyatakan bahwa kebudayaan Hindu dibawa oleh kaum Brahmana. Adapun kelemahan dan kelebihan dari teori Brahmana. Kaum Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan dan meninggalkan tanah airnya karena mereka bisa saja kehilangan kasta atau identitas dirinya sebagai seorang Brahmana. Kemudian, kelebihannya banyak ditemukan prasasti Hindu yang menggunakan bahasa Sanskerta seperti prasasti Yupa. Yang kedua adalah teori kesatria. Teori ini menjelaskan tentang masuknya ajaran agama Hindu ke Indonesia yang dikemukakan oleh F.D.K. Bose dan didukung oleh tokoh-tokoh lainnya seperti C.C. Burch, Mukherjee, dan J.L. Muns. Menurut teori ini, ajaran Hindu dibawa ke Indonesia oleh orang India yang berkasta kesatria atau merupakan bangsawan bahkan prajurit. Adapun kelebihannya, yaitu teori ini menjelaskan bagaimana agama Hindu bisa masuk dan berkembang di Indonesia, serta penjelasan tentang peran penting golongan kesatria dalam penyebaran agama tersebut. Lalu kelemahan atau kekurangannya adalah teori ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana proses dari penyebaran agama Hindu tersebut oleh golongan kesatria. Dan teori ini juga tidak dapat memberikan bukti-bukti konkret yang dapat mendukung pendapat tersebut. Selanjutnya adalah teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang India yang datang ke Indonesia untuk singgah atau menetap, bahkan sampai menikah dengan masyarakat Indonesia. Sehingga dari sanalah mereka dapat mengajarkan agama Hindu kepada masyarakat lainnya. Adapun kelebihannya yaitu dengan adanya penjelajahan berdagang ke Indonesia atau jalur perdagangan dapat menyebarkan agama Hindu dari bangsa India menuju ke Indonesia. Lalu kelemahannya adalah para pedagang tidak mengerti bahasa Sanskerta ataupun huruf Pallawa, sehingga menyulitkan mereka saat berkomunikasi. Lalu yang keempat adalah teori Sudra, di mana teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa masuk ke Indonesia oleh kalangan kelas bawah seperti Buddha atau buruh pekerja dari India yang berasal dari kasta Sudra. Dalam agama Hindu, kasta Sudra termasuk kasta yang paling rendah yang terdiri dari pemulung, pengemis, dan lainnya. Adapun kelebihannya, para Buddha atau tawanan tersebut dapat lebih akrab dengan masyarakat pribumi, walaupun memiliki kelemahan yaitu mereka juga tidak memahami bahasa Sanskerta. Selanjutnya adalah teori yang terakhir yaitu teori arus balik, di mana teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose dan merupakan bentuk pertentangan terhadap teori Vaishya dan teori kesatria. Karena menurut teori ini, penyebaran agama Hindu di Indonesia bukanlah hasil dari penyebaran oleh bangsa India, melainkan merupakan hasil dari inisiatif dan upaya masyarakat Indonesia sendiri. Adapun kelebihannya yaitu teori ini dapat memberikan penjelasan bahwa masyarakat Indonesia memiliki peran aktif dalam penyebaran dan perkembangan agama Hindu di Indonesia, bukan hanya sebagai penerima fasib. Namun kekurangannya adalah
kurangnya bukti arkeologis yang mendukung teori ini sehingga dianggap terlalu mengabaikan peran serta pengaruh bangsa India dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dari kelima teori tentang penyebaran agama Hindu ke Indonesia tersebut masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahannya tersendiri. Seperti kaum Ksatria dan Waisya tidak memiliki kemampuan menguasai kitab suci Weda. Sementara kaum Brahmana tidak dibebani untuk menyebarkan agama Hindu walaupun mereka dapat membaca kitab suci Weda dan memiliki pantangan menyeberangi lautan. Baik, itulah tadi penjelasan tentang penyebaran agama Hindu di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.